Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fitria Kotrunada, NIM 19020336149 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini soal yang pertama mengenai dua definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Dari Bapak Surjono Sukanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan juga empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua dari Bapak Sajipto Raharjo, sosiologi hukum menurutnya adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Soal yang kedua mengenai ciri-ciri pokok sosiologi. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris, di mana artinya sikap sosiologi mendasar pada observasi dan juga akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, di mana artinya ilmu yang disusun ini berdasarkan data serta hasil observasi yang kuat, yang akurat. Ciri dari teoritis ini menekankan hubungan antara sebab dan akibat dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Teori sosiologi ini menekankan pada penyusunan abstraksi yang merupakan kerangka dari susunan berbagai unsur yang logis. Kemudian yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif, artinya sosiologi disusun atas dasar teori yang telah ada, kemudian diperbaiki dan diperluas untuk memperkuat teori yang ada terdahulu. Dengan kata lain, teori sosiologi selalu dapat diperiksa dan juga ditelaah dengan kritis oleh pihak yang ingin mengetahuinya lebih dalam atau bersifat objektif. Yang keempat ada sosiologi bersifat non-etis, artinya pembahasan masalah dalam sosiologi tidak memperdebatkan baik atau buruknya, namun lebih berfokus pada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana permasalahan itu dapat terjadi di lingkungan sosial. Soal yang ketiga, siapa Bapak Sosiologi dan siapa pula yang mempopulerkannya? Jadi yang disebut Bapak Sosiologi ini adalah Bapak Auguste Comte. Untuk yang mempopulerkannya sendiri, Bapak Auguste Comte sendiri melalui buku karangannya yang berjudul Cours de Philosophie Positif. Yang keempat soalnya mengenai definisi masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, kesamaan wilayah dan juga identitas, kemudian mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan juga perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan tadi. Yang kelima metode yang digunakan meneliti objek sosiologi. Yang pertama metode kualitatif, yaitu sebuah analisis datanya mengutamakan penjabaran data yang didapatkan. Metode ini dipakai jika data dari hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lainnya yang sifatnya eksak, akan tetapi bersifat deskriptif. Yang kedua metode kuantitatif, metode penelitian sosiologi yang menekankan pada pengumpulan data secara numerik atau eksak melalui sebuah pengolahan data dan pengorganisasian data. Data tersebut berupa sebuah angka dan mudah diklarifikasikan ke dalam sebuah kategori-kategori. Yang ketiga metode deduktif merupakan suatu metode sosiologi yang memiliki suatu penerapannya dimulai dari sebuah teori yang berada di kepala peneliti. Lalu teori tersebut digunakan untuk menggabungkan proses analisis data yang didapatkan saat di lapangan. Yang keempat, metode induktif merupakan metode sosiologi yang memiliki penerapan dimulai dari pencarian data di lapangan, kemudian data itu diolah serta dianalisis sampai kemudian bisa disimpulkan menjadi sebuah teori-teori yang umum. Proses penelitian hal ini bersifat induktif, atau dalam artian setiap gejala-gejala sosial yang muncul di lapangan itu akan dirangkai sedemikian rupa sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan juga menghasilkan sebuah teori. Metode ini boleh dibilang kebalikan dari metode deduktif. Yang kelima ada metode empiris, yaitu di mana suatu metode sosiologi digunakan untuk mencari data yang objektif di lapangan. Data objektif tersebut bersifat empiris atau berasal dari realita yang ada di lapangan tanpa adanya intervensi dari kepentingan peneliti itu sendiri. Terima kasih, jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.